Suksesnya AJSB 2024 wujud sinergi KKP terhadap media dalam membangun sektor kelautan dan perikanan. 10.000 masyarakat kelautan dan perikanan tumpah ruah meramaikan Silatnas 2024. Menteri Trenggono melepas ekspor perdana tuna kaleng dari Banyuwangi ke Kanada. KKP kenalkan ikan jet perch sebagai ikan potensial untuk dikembangkan di Indonesia. Indonesia sukses gelar forum MSP tingkat dunia, pertama di Asia. Menteri Trenggono ajak kelola hasil sedimentasi di Morodemak. Menteri Trenggono resmikan modeling budidaya lobster di Batam. Penandatanganan kerjasama antara KKP dan stakeholder untuk wujudkan inklusivitas ekonomi biru berkelanjutan. Halo sahabat Bahari, apa kabar Anda hari ini? Selamat berjumpa kembali dalam program KKP News. Pada edisi bulan Oktober ini kami akan menyajikan informasi terkini seputar kelautan dan perikanan. Senang sekali saya Gufran Al-Raja. Dan saya Suci Aryasta dari Media Center Kementerian Kelautan dan Perikanan. Inilah KKP News selengkapnya. Berita pertama sahabat Bahari, Kementerian Kelautan dan Perikanan sukses menggelar acara Puncak Anugerah Jurnalistik Sahabat Bahari atau AJSB 2024 di Jakarta. AJSB sendiri telah diselenggarakan setiap tahunnya dan tahun ini mengangkat tema 25 tahun transformasi kelautan dan perikanan sebagai wujud sinergi dan keterbukaan KKP terhadap media dalam membangun sektor kelautan dan perikanan. Kementerian Kelautan dan Perikanan kembali menggelar Anugerah Jurnalistik Sahabat Bahari 2024 sebagai ajang untuk mengapresiasi karya jurnalistik yang menyorot perkembangan dan tantangan sektor kelautan dan perikanan. AJSB tahun ini diikuti ratusan peserta dari berbagai daerah di Indonesia dan seluruh karya telah melewati proses penjurian yang panjang. Karya pemenang dipilih berdasarkan penilaian juri yang berasal dari para jurnalis senior di media cetak, online, televisi, serta kalangan profesional. Seluruh karya pemenang terbaik telah diumumkan pada puncak AJSB 2024 yang dihadiri langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Bapak Sakti Wahyu Trenggono. Menteri Trenggono mengucapkan selamat kepada para pemenang dan mengapresiasi seluruh karya sahabat Bahari yang telah mengulas berbagai isu penting di sektor kelautan dan perikanan, khususnya program ekonomi biru. Karya-karya tersebut disalurkan melalui berbagai kategori lomba, yaitu karya tulis media cetak, media online, foto jurnalistik, liputan televisi, serta liputan radio sebagai tambahan kategori di tahun ini. Ada juga kategori media sosial untuk umum dan video dokumenter untuk internal KKP. Asisten Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Tugas Media dan Komunikasi Publik, Doni Ismanto, menyatakan bahwa melalui ajang AJSB ini terlihat jelas antusiasme tinggi dari para jurnalis terhadap sektor kelautan dan perikanan. Ada ratusan karya yang masuk ke panitia dan para pesertanya datang dari berbagai penjuru Indonesia. Saat ini ada salah satu pemenang dari Papua, Pak Menteri, dan alhamdulillah sudah bisa bergabung bersama kita. Ini mencerminkan kalau media memberikan perhatian yang tinggi kepada sektor kelautan dan perikanan. Dan masyarakat ingin berkontribusi juga kepada sektor kelautan dan perikanan ini. Di acara puncak AJSB 2024 ini juga diselenggarakan sesi talk show Pancing Treng mengenai perjalanan 4 tahun Menteri Trenggono sekaligus peluncuran buku Samudra Sakti. Dilakukan juga pemberian penghargaan kepada para pemenang lomba Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan, di mana Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP menjadi juara umum dan mendapatkan piala bergilir Menteri Kelautan dan Perikanan. Rangkaian kegiatan ini bertujuan memupuk jiwa korsa dan semangat solidaritas di internal KKP serta mendorong kinerja, inovasi, dan kreativitas para pegawai.
Lebih dari 10.000 orang meramaikan kegiatan silaturahmi dan apresiasi masyarakat kelautan dan perikanan atau Silatnas 2024. Silatnas 2024 KKP yang dihadiri langsung oleh Menteri Trenggono ini sebagai sarana mengapresiasi masyarakat kelautan dan perikanan yang berkontribusi mendukung program-program ekonomi biru. Pelaksanaan kegiatan silaturahmi dan apresiasi masyarakat kelautan dan perikanan atau Silatnas 2024 di Sentul, Jawa Barat pada September lalu berlangsung meriah dengan beragam hiburan dan pameran. Sekitar 10.000 orang meramaikan acara yang digelar oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan di SICC Bogor tersebut. Para peserta mulai dari perwakilan kelompok nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, taruna dan taruni Politeknik AUP, penyuluh perikanan, hingga para pegawai KKP yang datang dari berbagai daerah di Pulau Jawa. Selain sebagai ajang silaturahmi dan penguatan sinergi antara KKP dengan para pemangku kepentingan, Silatnas 2024 digelar untuk memberikan apresiasi kepada masyarakat kelautan dan perikanan, serta pemerintah daerah yang berperan aktif mendukung pelaksanaan program-program ekonomi biru di berbagai daerah Indonesia. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyerahkan langsung piagam penghargaan kepada puluhan orang-orang yang terpilih. Dalam sambutannya, Menteri Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh pegawai dan pemangku kepentingan atas dukungan selama hampir 4 tahun memimpin Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dia berharap 5 program ekonomi biru yang digagasnya dapat dilanjutkan oleh pemerintahan mendatang. Itulah kemudian ada 5 kebijakan ekonomi biru saya titipkan kepada seluruh masyarakat nelayan dan masyarakat kelautan perikanan yang hadir di sini. Inilah saatnya sebetulnya bagaimana kita mengelola kelautan dan perikanan ini menjadi satu komoditi yang unggul dan memberikan kesejahteraan yang tinggi kepada masyarakat kelautan dan perikanan. Mungkin 5 tahun yang akan datang mereka sudah tidak lagi kumuh di pinggiran laut tetapi di tempat pinggiran laut yang sangat indah dan sejahtera. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melepas 3 ekspor kontainer tuna kaleng dari Banyuwangi, Jawa Timur menuju Kanada. Ekspor perdana ke pasar Kanada tersebut tak lepas dari peran aktif KKP bersama perusahaan dalam mempromosikan produk perikanan di pameran level dunia. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono akan mempertahankan hilirisasi industri perikanan di Indonesia hingga ke taraf internasional. Hal ini diungkapkannya saat melepas ekspor 3 kontainer tuna kaleng dari Banyuwangi ke Kanada. 3 kontainer tuna kaleng tersebut merupakan hasil produksi perusahaan perikanan Pacific Harvest Group yang berbasis di Banyuwangi. Menteri Trenggono menyebutkan bahwa ekspor ini akan berlangsung sampai 6 bulan ke depan dengan total nilai mencapai 10 juta US dollar. Hilirisasi produk perikanan ini masih akan terus ditingkatkan KKP, salah satunya dengan memperkuat kualitas pengelolaan di sektor hulu, serta menjaga keberlanjutan ekosistem perikanan melalui program-program berbasis ekonomi biru. Kalau kita bicara hilirisasi adalah pekerjaan yang menurut pandangan saya itu penuh dengan kreativitas dan inovasi. Tapi cenderung lebih mudah. Yang sulit adalah hulunya. Nah, kalau 1.600 ton atau 2.400 ton, kebayang nggak berapa ribu nelayan yang harus dikerahkan untuk melakukan penangkapan berburu bahan baku itu tadi. Itulah kemudian ketika saya masuk ada 5 kebijakan yang paling penting untuk keberlanjutan. Perluasan akses pasar juga terus dilakukan, di antaranya dengan aktif mempromosikan hasil perikanan Indonesia di pameran skala internasional. Ekspor produk tuna kaleng ke Kanada ini merupakan hasil kejelian tim KKP bersama perusahaan. Selain ke Kanada, perusahaan Pacific Harvest Group juga mengirimkan produk perikanan mereka ke sejumlah negara di Timur Tengah, Eropa, hingga Afrika. Per bulan, perusahaan yang juga mempekerjakan 3.000 orang itu mampu mengirimkan 100-200 kontainer produk perikanan seperti tuna kaleng dan tuna loin ke luar negeri. Direktur Pemasaran Pacific Harvest Group, Serliko, mengakui besarnya peluang pasar perikanan di benua Amerika. Untuk itu,
Pihaknya berupaya meningkatkan produksi dengan menambah jumlah unit pengolahan ikan yang dikelola, serta memastikan kualitas produk perikanan yang dihasilkan. Selain melepas ekspor, Menteri Trenggono juga meresmikan unit pengolahan ikan atau UPI PT Pasifik Masami Indonesia, di mana kapasitas produksi pada unit pengelolaan ini bisa mencapai 70 ton tuna kaleng dan perikuk tuna loin per harinya. Beralih ke berita selanjutnya, sahabat Bahari. Kementerian Kelautan dan Perikanan memperkenalkan ikan jet perch sebagai komoditas yang potensial dibudidayakan di Indonesia. Ikan air tawar ini memiliki nilai ekonomis tinggi di pasar global, begitupun dengan kandungan gizinya. Berikut berita selengkapnya. Ikan jet perch. Nama ikan ini mungkin masih asing di telinga. Ikan air tawar asli Queensland, Australia ini mulai diperkenalkan di Indonesia karena memiliki kandungan gizi yang tinggi, salah satunya kandungan omega 3 yang lebih tinggi daripada ikan salmon. Dengan suasana santai, Menteri Trenggono mengajak para menteri, pejabat, stakeholder hingga food lovers untuk menyantap makan siang dengan berbagai menu olahan ikan jet perch di kantor pusat Kementerian Kelautan dan Perikanan. Di sini nanti akan disajikan dua itu, tilapia dan jet perch dengan masakan berbagai macam ya. Ada 3 menu dan saya yakin semuanya suka, yang nggak suka ikan pasti suka. Nanti saya mohon kepada Bapak Ibu semua, kan ada juga influencer di sini ya, untuk memberikan penilaian yang ikan lokal ini namanya nila salin, rasanya seperti apa dibandingkan dengan ikan jet perch ini. Nanti tolong dikasih skor, nanti kita lihat rata-rata yang ada di sini yang paling suka itu apakah nila, apakah jet perch. Dengan suasana santai, Menteri Trenggono mengajak para menteri, pejabat, stakeholder hingga food lovers untuk menyantap makan siang dengan berbagai menu olahan ikan jet perch di kantor pusat Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jet perch sendiri memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi, di kisaran 15 hingga 22 US dollar per kilogramnya. Sedangkan ketika disajikan sebagai menu makanan, harganya melambung mencapai 1,2 juta rupiah per porsi. Di santap siang ini, jet perch diolah menjadi beberapa menu lezat, diantaranya Thai style deep fry, crispy fry with specialized soy sauce, dan Teochew steam. Lezatnya olahan jet perch ini juga dirasakan oleh food lovers hit Indonesia loh. Halo, oke, saya dengan Farida Nurhan. Kalau ikan jet perch ini, aku sukanya itu dagingnya tebal, terus nggak tahu kenapa ya, dia lebih berlemak, dagingnya nggak terlalu padat, soft. Kayaknya kalau digoreng rasanya akan lebih keluar karena di luar kan ada crispy-nya, terus di dalam tetap moist. Pertama kali cobain ikan jet perch, wah ini luar biasa ya. Luar biasa. Pertama kali coba. Oh, rasanya gimana? Rasanya mantap. Ya mantap. Dan saya tadi cobain yang kukus. Saya sebenarnya tidak begitu suka kukus, tapi ternyata enak. Ternyata kamu bisa makannya. Ya aku suka. Kamu suka apa? Aku suka lebih crispy goreng. Oh ya, tadi ada yang juga yang goreng, itu juga enak banget. Ini kebetulan pertama kali saya cobain jet perch di acara ini, dan emang rasanya enak. Teksturnya juga dia ada juicy-nya, ada soft-nya. Yang pertama itu omega 3-nya lebih tinggi daripada salmon. Ya, di mana orang pasti yang suka gym, fitness, mereka selalu cari salmon. Tapi ternyata jet perch lebih tinggi lagi dalam kandungan omega 3 ya. Tapi selain dari itu, selain omega 3, dia juga tinggi dalam protein. Mirip dengan dada ayam. So, buat orang yang mau hidup sehat, olahraga, gym, kayaknya ini choice yang sangat-sangat bagus. Melihat besarnya potensi jet perch, KKP akan mengembangkan jet perch untuk memperkaya keberagaman sektor perikanan Indonesia. Dengan kandungan nutrisi yang melimpah dan potensi budidaya yang besar, jet perch siap jadi bagian komoditas perikanan air tawar di Indonesia, khususnya pada segmen pasar premium. Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan sukses menggelar International Marine Special Planning atau MSP Forum ke-6 di Bali. Penyelenggaraan MSP Forum tahun 2024 ini menjadi pertama kalinya yang digelar di Asia. Berikut liputan selengkapnya. Kementerian Kelautan dan Perikanan mewakili Indonesia menggelar The 6th International Marine Special Planning atau MSP Forum di Nusa Dua Bali pada 8-11 Oktober lalu.
Indonesia menjadi negara pertama di Asia yang dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan International MSP Forum di tahun 2024 ini. Pada pembukaan MSP Forum 2024, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyerukan pentingnya pengelolaan ruang laut untuk keberlanjutan ekosistem. Menteri Trenggono menjelaskan pentingnya perencanaan ruang laut dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang adil dan berkelanjutan melalui kebijakan ekonomi biru. Perencanaan ruang laut menjadi kunci dalam mencapai tujuan kebijakan ekonomi biru melalui pengaturan pemanfaatan ruang laut yang efisien, adil, dan berkelanjutan. Indonesia berkomitmen untuk memanfaatkan sumber daya kelautan melalui pendekatan yang menjunjung tinggi prinsip keberlanjutan lingkungan, keadilan sosial, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Guna memastikan penerapan pendekatan tersebut, Indonesia mengimplementasikan 5 kebijakan ekonomi biru. Perencanaan yang ruang laut merupakan key tools dalam mencapai tujuan kebijakan ekonomi biru melalui pengaturan pemanfaatan ruang laut secara efisien, adil, dan berkelanjutan. Menteri Trenggono menjelaskan berbagai upaya telah dilakukan oleh pihaknya di KKP dalam implementasi perencanaan ruang laut untuk pemanfaatan ruang laut yang berkelanjutan. Salah satu upayanya dengan terus melakukan harmonisasi dan membuat regulasi mengatur berbagai kegiatan yang memanfaatkan ruang laut Indonesia. Tidak hanya mengeluarkan regulasi, perencanaan tata ruang laut yang baik di Indonesia juga didukung dengan hadirnya neraca sumber daya laut. Harapannya, setiap pemangku kepentingan dapat memanfaatkan ruang laut Indonesia secara mudah, tepat, transparan, dan berkelanjutan baik untuk kepentingan ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan, maupun konservasi ekosistem. Forum Perencanaan Ruang Laut Internasional ini menjadi wadah diskusi dan berbagi informasi para pemangku kepentingan terkait pengalaman dan perumusan kebijakan serta strategi pengelolaan ruang laut yang berkelanjutan di berbagai negara termasuk Indonesia. Forum ini mengusung 3 pilar yang berfokus pada perlindungan dan restorasi laut, perubahan iklim, dan ekonomi biru yang sejalan dengan kebijakan ekonomi biru KKP. Menteri Trenggono berharap dengan berkumpulnya praktisi dan berbagai unsur pemangku kepentingan pada MSP Forum ke-6 ini dapat menghasilkan solusi peningkatan penerapan perencanaan ruang laut di Indonesia serta berbagai negara, khususnya bagi negara-negara kepulauan. Sebagai informasi, MSP Forum tahun 2024 ini diikuti oleh 115 peserta dari 50 negara yang merupakan pemangku kepentingan dari berbagai unsur seperti pemerintah, LSM, hingga pelaku usaha sektor swasta. Berbagai kegiatan dalam rangka membahas penataan ruang laut dilaksanakan seperti diskusi panel dan dialog, pameran, pembahasan rekomendasi penataan ruang laut ke depannya, kunjungan lapangan ke lokasi pemanfaatan ruang laut yang ada di Bali, hingga pelepasan penyu sebagai aksi mendukung kesehatan laut. Dengan sistem tata ruang laut yang baik, diharapkan akan menjaga keharmonisan dalam pemanfaatan ruang laut dan menghindari terjadinya tumpang tindih kepentingan, sehingga dapat tercipta pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. Sahabat Bahari, baru-baru ini Menteri Trenggono meluncurkan model pengembangan kawasan berbasis pemanfaatan hasil sedimentasi yang lokasinya berada di perairan Muara Demak, Jawa Tengah. Pengembangan kawasan ini menurut Menteri Trenggono merupakan implementasi dari PP nomor 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut. Berikut liputan selengkapnya. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono telah meluncurkan model pengembangan kawasan berbasis pemanfaatan hasil sedimentasi yang sebelumnya mengganggu aktivitas nelayan di perairan Muara Demak, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah pada awal Oktober lalu. Hal ini merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut. Menurut Menteri Trenggono, peraturan ini merupakan aturan dasar untuk mengelola hasil sedimentasi di laut agar tidak menurunkan daya dukung ekosistem pesisir dan laut. Perairan Muara Demak, tepatnya di Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah ini menjadi kawasan prioritas dan pilot project KKP dalam mengembangkan kawasan dengan konsep rehabilitasi penanaman mangrove, penataan kawasan, dan pengembangan silvofisheries, edu mangrove, kuliner berbasis tangkapan lokal, juga pendalaman alur pelabuhan perikanan. Menteri Trenggono juga menekankan bahwa pengelolaan sedimentasi di perairan Muara Demak ini, terutama di muara Sungai Tuntang Lama, memberikan manfaat besar bagi nelayan,
yang selama ini terkendala pendangkalan sehingga membutuhkan BBM cukup banyak, sedimentasi, banjir, dan rob. Dari segi ekonomi, pengembangan kawasan ini diharapkan dapat memulihkan sektor wisata dan kuliner terpadu. Terlebih, dapat memudahkan nelayan dalam melakukan aktivitas penangkapan ikan sehari-hari. Tetapi ini adalah satu tonggak sejarah dimulai rehabilitasi. Tapi saya berpikir untuk merevitalisasi atau merehabilitasi seluruh wilayah Demak ini. Tadi kalau saya lihat lebih dari 100 hektar kalau nggak salah. Saya bisa bayangkan kalau depannya itu adalah hutan mangrove yang bagus, maka ekosistemnya akan kembali berjalan dengan baik. Lalu lumpur yang timbul tenggelam ini atau kita sebut sebagai tidal marsh, dia akan menyerap karbon yang begitu besar. Selain itu, KKP juga telah menyusun master plan pengembangan kawasan bersama tim Universitas Diponegoro dengan mengimplementasikan strategi utama revitalisasi fungsi ekologis, ekonomis, dan sosial. KKP juga menggandeng sejumlah stakeholder dalam program CSR untuk mendukung pengembangan kawasan Muara Demak ini. Di antaranya PT PLN Nusantara Power, PT Pelabuhan Indonesia, PT Pupuk Kalimantan Timur, dan PT Pertamina Persero. Berita selanjutnya datang dari Batam. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono kembali meresmikan modeling budidaya. Kali ini modeling dilakukan pada komoditas budidaya lobster di Batam. Budidaya lobster menjadi proyek percontohan keempat yang diinisiasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Berikut berita selengkapnya. Pembangunan modeling merupakan salah satu strategi pemerintah untuk memperkuat peran Indonesia dalam pengelolaan lobster. Beberapa hal yang selama ini menjadi kelemahan dalam pembudidayaan lobster akan diperbaiki melalui modeling ini. Modeling ini menjadi bukti keseriusan Menteri Trenggono untuk menjadikan lobster sebagai salah satu komoditas penting perikanan Indonesia. Melalui modeling, pengembangan budidaya dari hulu sampai hilir akan dilakukan dan dievaluasi berbagai kelemahannya. Dan saya perhatikan sistem industrinya sudah bisa berjalan dengan baik. Ya, ekosistemnya sudah berjalan dengan baik. Artinya sudah diuji coba, ini namanya modeling ya. Mulai dari bagaimana budidaya pakan sudah ditengarai bahwa kerang coklat ya atau kerang-kerangan ini bisa menjadi satu objek pakan yang sangat bagus dan ini bisa dibudidayakan. Lalu kemudian tumbuhnya BBL ini bagus sekali, tidak mati dan seterusnya, tidak waktu dia molting dia ngumpet di satu tempat yang disiapkan. Tadi saya lihat juga, saudara-saudara bisa melihat di situ dan ini bagus. Untuk mengembangkan tata kelola budidaya lobster yang komprehensif dari hulu hingga hilir, modeling budidaya membutuhkan metode dan teknologi, sehingga nantinya bisa diduplikasi ke berbagai daerah. Menteri Trenggono optimis dengan modeling budidaya tersebut akan terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi wilayah. Ini kalau dipenuhin menjadi satu skala industri kecil katakan begitu, ini ada 2.000 kurang lebih, 2.000 keramba. 2.000 keramba itu akan menghasilkan dalam satu periode budidaya itu 14 bulan atau 1 tahun lah ya. Itu kira-kira akan menghasilkan 120 ton. Nah, tentu ini menjadi sesuatu yang sangat bagus di satu wilayah yang kecil ini bisa seperti itu. Tapi targetnya tentu akan kita perluas ke seluruh Indonesia di wilayah-wilayah yang cukup bagus sama seperti di sini. Gitu. Pemilihan lokasi modeling budidaya lobster di Batam dikarenakan Batam merupakan lokasi yang memiliki sumber pakan untuk budidaya. Hal itu dinilai menjadi kunci kesuksesan dari suatu proses budidaya. Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan penandatanganan MOU untuk mewujudkan ekonomi biru yang inklusif dan berkelanjutan. MOU ditandatangani oleh Menteri Trenggono dan Sekjen KKP dengan beberapa pemimpin lembaga serta BUMN. Berikut berita selengkapnya. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melakukan penandatanganan kesepakatan sinergi dan kolaborasi dengan beberapa lembaga dan perbankan untuk wujudkan ekonomi biru yang inklusif dan berkelanjutan. Kerjasama dilakukan antara KKP dengan Bakamla, Polri, BKKBN, dan Bank Mandiri. Ini adalah bagian dari bentuk kolaborasi antara Kementerian Kelautan dan Perikanan yang tidak bisa bekerja sendiri.
Jadi luasan Indonesia begitu besar, 17.500 pulau yang tidak bisa dijangkau secara manual. Kita juga sudah memiliki teknologi satelit, tapi tidak bisa menjangkau yang lebih detail lagi ke sana. Kita semua sedang dalam tahap pembangunan untuk menuju ke arah ini. Tapi itu akan bisa terrealisasi apabila kita memiliki satu kekuatan anggaran yang mendukung untuk bisa merealisasikannya. Karena keterbatasan itulah maka kemudian yang kita lakukan sinergi atau kolaborasi dengan lembaga-lembaga terkait seperti Bakamla, Kepolisian Republik Indonesia, BKKBN, lalu kemudian pendukung utama kita di sektor keuangan yaitu Bank Mandiri. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Kerjasama ini mencakup beberapa hal. KKP dan Bakamla berkolaborasi untuk pengamanan dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan pencegahan IUU fishing. Sedangkan dengan Polri meliputi kerjasama bantuan pengamanan dan penegakan hukum sektor kelautan dan perikanan. KKP dan BKKBN sepakat bekerjasama mendorong konsumsi ikan keluarga di wilayah pesisir guna mencegah stunting dan pelaksanaan program pengarusutamaan gender. Serta Bank Mandiri di sektor perbankan untuk pemanfaatan produk dan pelayanan jasa perbankan seperti KUR bagi masyarakat kelautan dan perikanan, serta kolaborasi program CSR. Kepala Bakamla Republik Indonesia, Laksamana Madya TNI Irfansyah, mengapresiasi kerjasama antara KKP dan Bakamla yang telah bekerjasama dengan baik selama ini dalam menjaga kedaulatan Republik Indonesia di laut. Setelah ini kita kolaborasi, sinergi kita dengan KKP, dengan Bakamla RI itu bagus sekali. Karena kita sama-sama punya tugas di laut sesuai dengan PP 59 ya, sama PP 13. Kita juga selama ini melaksanakan patroli bersama, melaksanakan patroli terkoordinasi. Kita melaksanakan patroli juga dengan negara asing dan KKP selalu hadir berpartisipasi. Kemudian KKP juga ikut mendukung dalam forum-forum KKPH ya, keamanan, keselamatan dan penegakan hukum di laut. Kemudian juga KKP juga ikut terlibat terus dalam kita merancang operasi maritim kita dengan Malaysia, dengan negara tetangga. Jadi selama kita dengan Malaysia, dengan Australia, KKP-nya selalu hadir dan mendukung Bakamla RI dalam melaksanakan tugas. Menteri Trenggono berharap kemitraan ini bisa mendorong potensi besar di sektor kelautan dan perikanan agar Indonesia dapat menguasai pasar global di masa depan. Bahwa sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bakamla, BKKBN, kepolisian yang sudah mendukung kami berikut dengan aparat-aparat yang ditempatkan ini bersyukur karena untuk menghadapi pemberontakan yang sudah di zona nyaman itu memang kami butuh kepolisian, Pak. Ya, terima kasih dan yang terkhusus kepada Ibu Alexandra yang dari Bank Mandiri ya. Ini saya bersyukur selama ini yang datang ke sini BNI sama BRI saja. Ini baru sekali nih Mandiri bisa hadir dan dihadiri oleh mudah-mudahan cara pandang beliau lebih detail lagi potensi di kelautan perikanan itu memang membangun sesuatu tidak bisa instan, tapi ketika kita sudah bisa melihat itu menjadi potensi yang besar, itulah masa depan. Informasi kerjasama KKP bersama Kementerian Lembaga tadi sekaligus mengakhiri KKP News edisi Oktober kali ini. Update terus informasi seputar sektor kelautan dan perikanan dengan menyaksikan KKP News melalui channel YouTube kami. Saksikan pula tayangan edukasi seputar kelautan dan perikanan Neptune TV yang dapat diakses melalui aplikasi Maxstream, Bisnet IPTV, dan layanan YouTube channel kami. Saya Suci Aryasta. Dan saya Gufran Al-Raja beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Salam bahari dan sampai jumpa.